Bagian yang kedua, pengharapan mengalahkan ketakutan. Ya. Di dalam Yesaya 41 ayat yang 10, saya akan bacakan bagian ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi surah apa yang tadi kita baca, ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah orang yang sangat khusus di mata Tuhan. Bahkan kita seperti biji mata Tuhan. Jadi kita sangat dekat dengan Tuhan. Kita spesial di mata Tuhan. Jadi saudara, mengalahkan ketakutan. Bagaimana kita tahu hidup kita sudah ditebus oleh Kristus dan hidup kita adalah milik Tuhan. Itu membuat kita percaya bahwa hidup ini sangat berarti pada waktu Tuhan yang memegang kita. Bukan dunia yang memegang kita, bukan medis yang menjamin kita, tetapi karena kita percaya Tuhan sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan sekali-sekali tidak pernah membiarkan kita. Jadi Israel spesial di mata Tuhan karena Israel dipersiapkan Tuhan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bisa menyatakan siapakah Allah yang benar dan siapakah Allah yang sejati. Dan kita adalah Israel rohani, supaya dunia tahu melalui kehidupan kita bahwa kita sungguh anak Tuhan. Di dalam awal masa pandemi COVID kita tahu ada gereja yang memaksa diri mengadakan sidang sinode. Ada gereja yang memaksa diri mengadakan rapat dalam komunitas yang besar. Mereka seolah-olah seperti lebih takut kepada Tuhan, tidak takut akan COVID. Tanda kutip, takutnya. Akhirnya kita tahu ada 2 klaster besar di Indonesia terjadi. Dan seluruh klaster ini mengakibatkan pendeta dengan istri, keluarga, dengan penginjil, dengan lain, semuanya akhirnya kena dan tidak sedikit yang meninggal. Kenapa saudara? Karena kecerobohan iman. Karena keberanian iman yang melampaui daripada kondisi. Dan saat itulah kita tahu klaster itu muncul justru atas nama pertemuan pendeta-pendeta, pekerja-pekerja. Nah, kita mengharapkan pertemuannya perdana ini, saudara. Kita bukan orang yang spekulasi iman, tapi kita terus mau menjaga bagaimana kita terus tetap sehat secara rohani, keluar daripada tempat ini juga sehat secara fisik, semua kita kerjakan seimbang dalam Tuhan. Maka ketika ketakutan kita dikaitkan dengan Tuhan sebagai sumber pelihara kita, biarlah setiap kita tetap bagaimana melihat Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Kita boleh melihat Tuhan sebagai pemelihara hidup kita, dan kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan berkaitan dengan nilai tanggung jawab kita. Maka solusinya, langkah iman. Kedua, kita punya langkah strategis. Dan langkah strategis ini dengan jelas dikatakan, bagaimana janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Carilah berarti agresif. Carilah berarti berjuang. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan pasif, bukan apatis. Kita berjuang. Jadi dikatakan di sini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi roh kita, di mana hidup kita sudah dipenuhi oleh Tuhan, Roh Kudus tinggal, kita harus punya hati yang membara untuk Tuhan. Dan kita tidak boleh kendor pada waktu kita melayani Tuhan secara dunia, media, melayani Tuhan melalui Zoom, melayani Tuhan dalam bidang aspek telepon dan lain-lain. Itu silakan saudara, engkau lakukan dalam era teknologi yang baru ini. Tapi spirit kita tidak boleh dikalahkan oleh pandemi COVID ini. Spirit kita tidak boleh dilenyapkan oleh karena kita melihat banyak orang yang mati, 2.000 lebih seluruh Indonesia. Jadi dalam bagian ini saudara, hendaklah kerajaanmu jangan kendor. Berarti apa saudara? Berarti kita diminta untuk tetap stabil kerohanian kita. Fokus kita tetap untuk Tuhan. Yang 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.
bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan. Artinya mungkin kita sesak, bisa. Mendengar ada orang kita kasih meninggal, mendengar ada orang yang kita kasih kena sakit COVID dan lain meninggal, kita sesak. Kita mendengar ada orang mengalami kesulitan ekonomi karena aspek PHK dan dirumahkan, kita sesak. Wajar. Tapi sabarlah, kata Tuhan. Akan ada waktunya, semua akan berlalu. Dunia ini tidak bisa memberikan kita pengharapan yang pasti, tapi Tuhan bisa memberikan kita pengharapan yang pasti. Dunia sedang dalam bahaya, tapi kita di tangan Tuhan pasti dapat perlindungan. Dan apa harus kita kerjakan ketiga? Bertekunlah minimal dalam doa. Jadi mengalahkan kekhawatiran, mengalahkan ketakutan, secara iman pertama engkau harus berani berdoa kepada Tuhan. Ya. Waktu kita senang, lihat diri. Waktu semua lancar, kita melihat apa yang belum kita alami. Tapi ketika dunia dipaksa kena pandemi COVID, kita semua diajar untuk memandang Tuhan, untuk melihat Tuhan. Ya, tadi pagi saya melihat renungan daripada gereja kita. Kok saya bilang, kok sama dengan apa yang saya pikiri. Padahal tidak pernah janjian dengan apa yang mau ditampilkan. Kok sama? Kenapa, saudara? Sama intinya saya melihat dalam renungan saya, saudara. Ketika kita senang, ketika semua lancar, kita melihat secara horizontal. Kita melihat apa yang belum kita miliki, apa yang belum kita punya, apa yang belum kita merasa puas, kita lihat. Kenapa? Semuanya lancar, semuanya stabil. Tapi ketika dipaksa ada pandemi COVID, engkau punya uang pun belum tentu bisa beli segala sesuatu. Engkau punya uang, tidak bisa beli kesehatanmu. Engkau punya sarana, tidak bisa engkau nikmati. Engkau sedang diisolasi. Bayangkan, saudara, ada tempat pariwisata yang ruginya sebulan sampai 10 miliar. 3 bulan ini 30 miliar. Minggu depan semuanya akan dinormalkan tempat pariwisata yang berkaitan dengan alam segala sesuatu. Bisa bayangkan, saudara, dalam masa seperti itu kerugian itu orang begitu banyak. Tetapi, saudara, disinilah, saudara, kita bisa melihat, jangan hanya berpikir untung. Siapkah engkau buntung? Jangan berpikir dapat. Pernah berpikirkah engkau harus kurang? Nah, di dalam masa inilah maka, saudara, akhirnya kita dipaksa untuk melihat Tuhan. Melihat diri, melihat alam, melihat lingkungan dalam masa pandemi COVID ini. Sehingga pada waktu kita melihat Tuhan sebagai pencipta dan penebus kita, kita melihat diri, kita sudah ditebus, kita sudah dimiliki Tuhan. Maka pada waktu Paulus mengatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Ini bukan teriakan kebencian terhadap maut. Ini teriakan satu nilai bahwa dia tidak takut mati. Jadi dalam bagian ini bukan berarti kita langsung berani nekat mati, bukan. Tetapi, saudara, kalau kita pun mati ada di tangan Tuhan, itu kematian yang begitu indah. Ya, jadi di dalam bagian inilah, saudara, marilah kita membangun kerajinanmu makin terus meningkat. Rohmu menyala-nyala dalam melayani Tuhan itu tidak boleh kendor. Dan bersukacitalah dalam pengharapan dalam situasi seperti ini. Sabar. Tunggu waktu kedatangan Tuhan. Ditemukan semua daripada obat dan juga ditemukan semua daripada vaksin itu. Dan tugas kita bertekun dalam doa. Kesimpulannya, dunia sedang diarahkan untuk melihat Tuhan di masa pandemi COVID ini. Bukan melihat tawaran dunia. Tidak. Bukan minta dilihat apa yang ditawarkan oleh setiap tempat-tempat yang menghibur dunia. Bukan. Kita sekarang diarahkan untuk melihat Tuhan dalam perspektif kita. Yaitu Tuhan yang sudah mencipta kita. Tuhan yang sudah menebus kita. Tuhan yang sudah memelihara kita. Jadi lihatlah Tuhan dalam situasi ini. Kedua dunia sedang berubah dalam tatanannya. Karena Allah dalam kedaulatan mengizinkan adanya COVID-19 ini.
Saya melihat ini adalah satu new era yang baru. Kemarin saya juga melihat apa yang terjadi pada waktu pos daripada flu Spanyol mempengaruhi Eropa. Sampai jutaan orang itu meninggal, sampai puluhan juta orang itu meninggal. Saya coba mempelajari supaya saya bisa baca dalam seluruh era daripada pos sampai pasca. Ternyata saudara, tidak sedikit saudara, ada orang yang sudah punya antibodi itu sendiri daripada aspek flu Spanyol itu saudara. Ada orang punya muatan lokal bagaimana menjaga dirinya supaya tidak kena flu pada saat itu berdasarkan daripada nilai ciptaan Tuhan. Dan ini salah satu new era saudara, untuk kita melihat Tuhan dan melihat apa yang dicipta Tuhan. Dari buah-buahan, daripada daun-daunan, dari setiap biji-bijian yang bisa dipakai untuk bagaimana membangun diri kita untuk bergantung kepada Tuhan. Dan akhirnya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan mencipta segala sesuatu cukup bagi kita. Ya, bayangkan pada saat itu seorang orang berjuang mencari biji. Ternyata itu biji pinus. Ya. Jadi bisa bayangkan saudara, dunia sedang mengajar kita untuk bagaimana hidup kembali kepada Tuhan dan hidup kembali kepada muatan alam. Pertanyaan kita, kenapa biji-bijian daripada pohon keras itu begitu baik untuk membangun daripada antibodi kita? Khususnya biji daripada pohon cemara. Ya. Bayangkan saudara, bajing makan buah daripada cemara itu yang jatuh. Dan diselidiki tidak ada bajing kena kanker. Ketika lagi dingin, bajing tidak ada yang kedinginan. Karena makanan biji daripada cemara itu. Pinus nut itu saudara. Nah itu mahal sekali saudara. Ya, itu mahal sekali. Yang kedua yang terkenal itu untuk antibodi kita saudara baik itu adalah dari Brazil nut itu. Itu pohonnya pun ratusan tahun. Tapi biji-biji yang ditanam di tanah yang ukurannya dari bulan dan itu tidak baik saudara. Nah pasti setiap wanita ini mengerti apa yang saya katakan ini. Kenapa saudara? Setiap artis kalau mau awet muda, salah satunya dia harus makan biji pinus itu saudara. Brazil nut itu baik saudara. Tapi habis ini jangan langsung cepat cari ya, karena mahalnya luar biasa saudara. Ya itu seon pun bisa sampai 2-3 juta. Nah itu bagus untuk antibodi. Kedua, siapa yang tidak tahu namanya air liur daripada burung apa? Walet. Ternyata itu pun bagus untuk antibodi kita. Jadi kita kembali di alam. Kita dikembalikan lagi melihat segala sesuatu di alam saudara. Jadi dalam bagian inilah saudara, ini new era untuk kita back to nature. Untuk kita kembali dalam tatanan yang benar. Tuhan, manusia, dan alam. Dan alam dicipta untuk memelihara kita. Ya. Dan apa yang perlu disiapkan atau dikerjakan? Yaitu mengerjakan pengharapan dalam perjuangan iman. Bersama Tuhan kita bisa, karena Allah itu setia. Dan Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan biarlah kita punya pengharapan dalam perjuangan yang mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan kita. Karena kita ada di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.